Peringatan Hari Kartini sejatinya menjadi momentum bagi seluruh perempuan di Indonesia untuk mengingat perjuangan pahlawan emansipasi. Perempuan Indonesia sudah sepatutnya mendapatkan hak penuh atas pendidikan, kesetaraan, kesempatan untuk berdikari serta berdaya. Anda menyaksikan program spesial CNN Indonesia Hari Kartini bersama saya Tiffany Raitama, Perempuan Indonesia Berdaya. Inilah Heni Kristianingsih, sosok penggerak literasi dalam kewirausahaan lewat Rolupat Batik dan Butik yang didirikannya pada 2016. Bersama Rolupat, ia berhasil membawa ratusan UMKM Nusantara tidak hanya pada pameran lokal tetapi juga di kancah internasional. Antara lain Handmade Korea 2018, Hong Kong Fashion Week 2019, serta Halal Expo Turki 2019. Ia pun dinobatkan sebagai salah satu Ibu-Ibu Kota Awards 2021 dan mendapat rekor muri menyanting dengan ribuan mahasiswa hasil kolaborasi dengan Pemkot Jakarta Timur. Tidak hanya di Jakarta, ada 35 UMKM dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang telah berkolaborasi bersama. Ialah yang memiliki kualitas dan potensi terbaik akan diberikan modal hingga beli putus oleh Rolupat sehingga tak merugikan para UMKM. Kita bersama mereka, saya kasih tempat karena mereka ini adalah PR mereka ini adalah bagaimana mengenalkan produk mereka dalam sesuatu yang tempatnya yang jelas gitu kan. Makanya saya bawa mereka, saya kasih tempat di sini sehingga sambil mengedukasi supaya produk mereka bisa diterima di pasar lokal dan internasional. Saat pandemi, Rolupat Batik dan Butik gencar memberikan pelatihan membatik bagi warga di sekitar Rolupat hingga warga binaan Badan Narkotika Nasional. Desa Sukagalih, Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Disinilah lokasi pesantren At-Thoriq yang merupakan lembaga pendidikan Islam yang bergerak pada pembelajaran pengolahan pertanian dan perkebunan. Nisa warga Dipura, seorang mantan aktivis lingkungan yang kini memimpin pondok pesantren At-Thoriq. Wanita berusia 51 tahun ini telah mendirikan pesantren sejak 2008. Visinya adalah mewujudkan ilmu pertanian yang berorientasi pada penyelamatan ekologi dan juga mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan. Nisa warga Dipura dikenal sebagai sosok yang memang sudah akrab dengan alam ataupun pertanian. Sebelum At-Thoriq berdiri, ia rutin membantu permasalahan yang dihadapi para petani, seperti melakukan advokasi agraria dan mendampingi petani setempat. At-Thoriq sendiri memiliki 45 zona yang dikembangkan. Zona tersebut dibagi menjadi area persawahan, kebun tanaman pangan, peternakan, pembenihan hingga pemanfaatan dari sisa-sisa tumbuhan. Sejak dulu, pesantren At-Thoriq tidak pernah memungut biaya bagi santri yang mondok. Nisa dan pengelola menyiasatinya dengan rutin mengonsumsi hasil panen untuk diolah menjadi sejumlah hidangan. Untuk beras saja, At-Thoriq mampu menghasilkan 3 ton beras dari padi yang ditanam. Beragam sayuran dan beberapa bumbu juga tersedia di lahan, tak terkecuali sumber protein hewani. Karena At-Thoriq memelihara ayam dan juga ikan di tambak. Nisa warga Dipura pun berhasil meraih sejumlah penghargaan, seperti Perempuan Inspiratif Nova 2015 dan Kusala Swadaya sebagai pengembang wirausaha hijau pada 2015. Nisa pun sempat menerima beasiswa dari AZ Agroecology and Organic Food System Course di India. Sosok Kartini masa kini, mungkin itulah yang bisa menggambarkan semangat juang Elisa Kusuma. Perempuan yang mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kegiatan literasi. Selain kerap melakukan kegiatan literasi di taman bacaan dan perpustakaan, Elisa juga membuat komik digital. Tujuannya untuk meningkatkan bahan bacaan bagi masyarakat luas yang berfokus kepada anak-anak. Elisa sudah memiliki minat baca sejak sekolah menengah pertama. Dari kebiasaannya berliterasi untuk merawat generasi, pada Maret tahun 2023, Elisa Kusuma terpilih menjadi Duta Inspiratif pada ajang pemilihan Duta Baca Jawa Barat yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Barat.
Sebagai duta baca, Elisa menyisihkan waktunya untuk mendatangi taman-taman baca dengan membawa setumpuk buku dan semangat untuk anak-anak yang telah menunggunya. Sosok Elisa Kusuma seolah meneruskan perjuangan R.A. Kartini. Upayanya untuk mengenalkan literasi dengan terjun langsung ke masyarakat menjadi upaya untuk mencerdaskan generasi bangsa. Menciptakan agen perubahan agar kelak dapat mengabdi kepada masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia. Dan telah hadir bersama saya kali ini tokoh perempuan Indonesia luar biasa, hebat, tidak hanya berdaya namun juga menjadi garda terdepan bagi kebijakan politik luar negeri yang ada di Indonesia. Langsung saja saya akan sapa Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Marsudi. Halo, selamat pagi Ibu. Terima kasih, senang sekali saya bisa bertemu langsung dengan Bu Menlu ya. Terima kasih, sehat ya. Alhamdulillah, di sela-sela kesibukan yang sangat padat. Kita memperingati Hari Kartini Ibu, dan bagi perempuan, seluruh perempuan di Indonesia, Bu Menlu adalah tokoh yang menjadi panutan. Terima kasih. Yang mampu membawa emansipasi, perubahan sekaligus menjadi panutan, ya kan? Dan dalam rangka memperingati Hari Kartini, mungkin kita akan melihat bagaimana isu kesetaraan gender, kemudian juga pemberdayaan perempuan di Indonesia. Bagaimana Bu Retno melihat dua hal ini? Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Women empowerment. Ya. Jadi begini ya, karena bidang saya adalah bidang politik luar negeri, jadi saya memiliki kesempatan untuk melihat dunia, bagaimana isu kesetaraan gender terus kemudian pemberdayaan perempuan itu ada di setiap negara. Karena kadang-kadang kalau kita melihat, kita setiap hari seperti kita ini ya, kita melakukan wawancara, Mbak Tiffany bisa keluar dengan rumah, dengan tidak ada beban berarti tidak ada larangan, maksud saya. Saya bisa menjadi Menteri Luar Negeri tentunya karena dukungan keluarga dan kesempatan yang diberikan. Sehingga kadang-kadang kita taken for granted bahwa kesetaraan, pemberdayaan bagi perempuan itu something yang given, terjadi begitu saja. Padahal tidak. Harus ada langkah-langkah afirmatif, harus ada komitmen yang memang ditujukan untuk menjamin kesetaraan gender dan juga dukungan yang kuat dari unit yang paling kecil, yaitu dari keluarga. Kemudian dari masyarakat, dan kalau tugas pemerintah kan adalah untuk untuk menciptakan sebuah environment yang mendukung. Nah, jadi kesempatannya sudah ada, policy-nya semuanya mendukung, lingkungannya mendukung. Nah, tapi kemudian kita lihat, apakah kita sudah betul-betul dapat dikatakan setara? Ternyata memang belum. Paling tidak kalau ukurannya, paling tidak kalau kita lihat ukuran kuantitatifnya ya. Jadi regardless bahwa semua policy-nya sudah ada, tetapi in terms of kuantitatif, maka kita masih harus bekerja lebih keras lagi sehingga kita betul-betul bisa setara secara kuantitatif juga. Oke, bagaimana bisa Bu Menlu bisa mengencourage gitu ya para perempuan yang ada di luar sana yang menonton sekarang gitu sehingga itu nanti bisa di-achieve? Kerja keras. Dan itu yang Bu Retno lakukan selama 37 tadi ya, 37 tahun terakhir. Kerja keras, dan saya selalu bilang never give up. Jangan pernah berputus asa. Saya datang dari keluarga yang sangat sederhana. So I was nobody. Saya adalah sulung dari 5 bersaudara. Tetapi dari sejak awal ibu saya menerapkan kesetaraan. Jadi kalau saya misalnya di satu titik saya agak ya namanya manusia ya, agak jiper gitu, ngeri-ngeri gitu kan. Itu saya selalu ingat kata ibu saya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut ya. Kalau kamu benar, jangan pernah takut. Nah, plus karena saya tahu bahwa I was nobody. Saya adalah datang dari keluarga yang sangat sederhana. Kalau saya tidak bekerja keras, maka saya tidak akan menjadi siapa-siapa. Jadi tantangannya banyak, nggak usah diceritakan tantangannya, tetapi yang penting untuk teman-teman perempuan, kerja keras, jangan pernah menyerah. Kerja keras, jangan pernah menyerah, itu yang paling penting. Kunci bagaimana bisa from nobody to somebody. Itu tadi. Oke. Yang juga mungkin banyak yang
hadapi oleh perempuan zaman sekarang adalah bagaimana bisa membagi hidupnya, membagi waktunya. Kalau kita lihat, oh Bu Menlu, Menteri Luar Negeri, wah ada di mana-mana. Hari ini bisa di Jakarta, besok bisa ada di Korea. Gua muter aja pokoknya. Kalau tadi Bu Retno bilang agenda saya setiap setengah jam kayak berubah semua. Nah, kemudian bagaimana kondisi di rumah? Bagaimana bisa mengatur kehidupan bersama keluarga? Itu yang juga paling penting. Tapi kita akan bahas usai jeda berikutnya. Tetap bersama kami di program spesial Hari Kartini, Perempuan Indonesia Berdaya. Baik, Anda masih bersama program spesial Hari Kartini Perempuan Indonesia Berdaya dan juga saya masih ditemani oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Ibu Retno Marsudi. Kalau tadi sebelumnya Bu Retno sudah membagikan apa yang harus sebenarnya dilakukan oleh perempuan Indonesia dalam hal kesetaraan gender, kemudian juga pemberdayaan perempuan ya Bu ya. Menyambung itu tadi, perempuan jadi perempuan itu tuh sulit ya minta ampun. Itu yang mungkin Ibu rasakan juga ya. Nah, tapi untuk sampai ke sana tentunya dibutuhkan proses. Nah, proses salah satunya adalah menciptakan pola pikir. Itu tadi mungkin yang pertama, bagaimana menjadi seorang perempuan yang kuat, mumpuni bagi seorang Bu Retno gitu sampai bisa menjadi Menlu, Menteri Luar Negeri 2 periode dengan segala kesibukan. Itu gimana Bu? Pola pikir. Capek nggak sih Bu? Capek iya dong. Tapi kita harus senang dengan apa yang kita kerjakan ya, bidang pekerjaan. Dan kebetulan kalau saya memang menjadi diplomat itu adalah bukan salah satu, tapi satu-satunya cita-cita saya, sehingga secapek apapun ya dijalani dengan senang. Karena memang kecintaan kepada pekerjaan itu merupakan salah satu kunci supaya kita bisa bekerja dengan baik. Jadi tidak ada keterpaksaan, apalagi kalau menjadi diplomat itu kontrak kita itu bukan 9 to 5 ya. Karena kan kita bekerja melewati batas ruang, batas waktu, batas negara dan sebagainya. Jadi misalnya kalau sekarang sih udah jelas ya saya sebagai Menlu, tapi waktu saya menjadi Dirjen Amerika Eropa, waktu Indonesia tidur, Amerika kan baru bangun. Waktu kita bangun, kita kalau sama Eropa masih 6 jam beda waktu, masih lumayan. Pada saat terjadi krisis kan berarti kita harus standby dan sebagainya. Apalagi sekarang, apalagi waktu kita menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Di PBB ada emergency, ada sidang, itu berarti saya di Jakarta. Kalau saya pas di Jakarta, saya harus melek, harus bangun, dan saya harus pandu duta besar dan diplomat saya yang ada di New York. Kalau mau ngambil keputusan, kalau mau voting, itu harus langsung kita berhubungan dengan duta besar kita di sana. Jadi sekali lagi kita memang harus disiapkan di mindset kita, di pola pikir kita, bahwa tantangan kita akan lebih besar dibanding laki-laki, balik lagi, tetapi kita tidak boleh menyerah. Tidak boleh menyerah. Oke, itu pengabdiannya kan luar biasa ya. Pengabdian terhadap diri sendiri, pengabdian terhadap negara, pengabdian terhadap masyarakat, pengabdian terhadap profesi, pekerjaan, pengabdian terhadap keluarga. Keluarga. Gimana Bu? Nah ini saya juga sangat dikaruniai, bless dengan keluarga yang kalau menurut saya sih luar biasa ya. Dalam artian ya di awal waktu kita membangun rumah tangga dengan suami saya agak kaget-kaget, iyalah. Dia seorang arsitek, saya diplomat, dia harus mengadjust pola karirnya dia dan sebagainya. Tapi alhamdulillah semuanya bisa dilakukan dengan baik so far, dan dukungan suami, anak saya 2 laki-laki, cucu saya 3 laki-laki. Jadi saya itu dikelilingi semuanya oleh laki-laki. Nah, dukungan mereka sangat luar biasa. Nah, kalau dari saya sendiri kan selalu tantangannya, selalu pertanyaannya how to balance, ya kan, antara urusan profesi, urusan karir dengan urusan rumah tangga. Nah,
kalau apa yang saya lakukan, ya lakukan bukan tugas-tugas, tapi secara alami kodrat. Kodrat kita sebagai perempuan, enjoy it. Jadi kalau bagi yang berkeluarga, punya anak, mengandung, memberikan ASI, itu adalah kodrat yang harus jalani dengan senang. Itu tuh hak eksklusif yang diberikan hanya untuk perempuan. Terus kalau sudah di rumah, jadi sampai sekarang, saya misalnya nih hari ini full ya, wah banyak negosiasi, banyak ketemu dan sebagainya. Begitu hari Sabtu misalnya, kan hari Sabtu itu rumusnya semua anak kumpul, semua cucu kumpul. Nah, di titik itu ya saya gendong cucu saya sama kain jari itu, saya harus main dengan cucu saya. Jadi saya menempatkan diri sebagai eyang. Dan itu ternyata yang membuat kita itu tuh juga pengobat stres loh. Kebayangan dari dunia yang hiruk itu nggak keruan gitu kan, penuh stres. Terus saya bermain dengan cucu-cucu saya nyanyi cicak-cicak di dinding, saya nyanyi topi saya bundar, dan setelah itu kok ternyata itu menjadi pengobat stres juga gitu. Jadi bisa kok, saya selalu bicara dengan diplomat perempuan saya. Bisa tantangannya besar, yes. Tapi bisa. Oke, baik. Masih banyak cerita-cerita yang ingin kita gali dari Kartini yang ada di sebelah saya, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kita akan kembali dalam program spesial Hari Kartini Perempuan Indonesia Berdaya. Terima kasih Anda masih bersama kami di program spesial Hari Kartini Perempuan Indonesia Berdaya, dan juga saya masih bersama dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Ibu Retno Marsudi. Kalau tadi mungkin di segmen sebelumnya lebih kepada keluarga, ya kan, bagaimana perempuan Indonesia harus menyeimbangkan kehidupan antara keluarga dan juga karir, yang itu kadang-kadang mungkin bisa menjadi tantangan atau kadang dipikir jadi hambatan juga. Tapi terlepas dari itu, kita beralih bagaimana sosok seorang Bu Menlu yang menjadi garda terdepan Indonesia dalam menjalankan kebijakan politik luar negeri. Nah, terkait dengan hal ini, apa sebenarnya diplomasi yang ditekankan oleh Indonesia dalam hal mendorong isu pemberdayaan perempuan di tingkat internasional dan juga kesetaraan gender? Jadi sebelum masuk kesetaraan gender dan isu perempuan, jadi diplomasi kita itu kental di urusan perdamaian dan kemanusiaan. Perdamaian tentunya ini tidak terlepas dari mandat konstitusi kita. Betul. Bahwa kita harus ikut menjaga perdamaian. Kalau bicara mengenai kemanusiaan, apa yang kita lakukan semuanya? Itu kan demi kemanusiaan. Makanya kalau ada satu negara yang sedang terkena krisis, kena bencana dan sebagainya, dan kemudian mereka mendekati kita untuk minta bantuan dan sebagainya, itu biasanya immediately kita akan memberikan respon yang sangat positif. Dan di daerah-daerah konflik biasanya yang terus kita perhatikan adalah masalah kemanusiaan. Nah, untuk misalnya operasi pasukan perdamaian PBB, deployment pasukan perdamaian PBB. Komposisinya memang persentasenya laki-laki jauh lebih besar daripada perempuan. Tetapi kita termasuk yang terus mengencourage agar partisipasi perempuan dalam misi perdamaian PBB ditingkatkan. Jadi kita memberikan beberapa capacity building kepada kaum perempuan pengungsi Palestina. Wilayah yang terkena konflik lainnya, Afghanistan. Kita ini sekarang nih, saya kalau dunia bicara mengenai hak perempuan di Afghanistan, itu saya tuh pasti selalu ditelepon oleh rekan-rekan saya, bahkan oleh UN, ditelepon diajak bicara, bahkan waktu Deputi Sekjen PBB akan ke Afghanistan, dia mampir Jakarta dulu untuk konsultasi dulu.
untuk bicara dulu, karena kita di depan dan kita selalu sama untuk mendorong agar perempuan diberikan hak yang sama, termasuk tentunya isunya ini adalah isu pendidikan. Bagaimana kalau perempuan tidak diberi akses pendidikan, what can you expect? Karena suka tidak suka, kenyataannya adalah bahwa ibulah yang menginjek semua nilai, semua prinsip, semua ajaran-ajaran kepada anak-anaknya. Kalau perempuan ini tidak pintar, kita bisa mengharapkan generasi seperti apa? Betul. Iya, jadi kalau kita menginvest kepada perempuan, itu berarti sebenarnya menginvest kepada masa depan. Pembentukan karakter. Menginvest kepada generasi yang akan datang. Jadi kita kalau udah bicara mengenai akses pendidikan pada perempuan, jadinya kita maju paling depan sendiri. Benar-benar gitu. Luar biasa. Sebelum kita tutup, banyak perempuan yang menonton kita saat ini tentunya ingin mendengarkan apa advice dari Bu Menlu untuk menjadi perempuan yang berdaya dan juga perempuan yang bisa membawa agen perubahan terhadap masa depan. Bisa dua kata, bisa 3 kata. Kalau pakai 2, jangan penyerah. Kalau pakai 3 kata, jangan pernah menyerah. Tidak boleh menyerah ini. Boleh menyerah. Jadi mau 2 atau 3 kata isinya sama, jangan menyerah. Apa yang ada di bayangan seorang Bu Ratno untuk melihat bagaimana kondisi dan keadaan perempuan Indonesia di masa yang akan datang? Seharusnya lebih baik. Seharusnya lebih baik karena sekali lagi balik lagi kepada apa yang saya katakan. Saya kira semua keluarga kita mendukung. Masyarakat kita juga memberikan dukungan terhadap pemberdayaan perempuan. Pemerintah sangat mendukung pemberdayaan perempuan. Jadi gunakan aset ini untuk berkontribusi. Saya lebih kepada bahwa kalau kita maju, that's not for us. Kita harus payback kepada lingkungan kita, kepada masyarakat kita. Jadi sekali lagi pada saat kita memiliki sesuatu, kita diberi rezeki yang banyak, kita diberi tanggung jawab. Saya sangat jarang atau tidak pernah bicara mengenai jabatan karena buat saya itu bukan jabatan, itu adalah tanggung jawab. Pada saat kita diberi tanggung jawab, so it's time for you to pay back. Pay back kepada masyarakat, kepada generasi, pada bangsa. Terima kasih Bu Menlu sudah berbagi ceritanya, sharing pengalamannya. Saya yakin sebenarnya masih banyak sekali, namun karena waktunya sangat terbatas, mungkin kapan-kapan kita bisa membuka ruang diskusi yang lebih banyak lagi. Terima kasih sudah menjadi agen perubahan, menjadi role model bagi para perempuan yang Indonesia untuk bisa lebih maju, lebih baik lagi ke depannya. Kita harapkan akan hadir banyak perempuan-perempuan yang tidak hanya mengisi di kursi pemerintahan, karena kalau kita lihat menteri perempuan semakin banyak, bahkan mungkin sepanjang sejarah ini yang paling banyak ya di masa pemerintahan Pak Presiden Jokowi, dan juga bisa memberikan semangat, menularkan semangat kepada wanita-wanita lainnya. Perjuangan Ibu Kartini di masanya telah membawa dampak perubahan bagi seluruh perempuan di Indonesia. Namun perempuan tetap harus melanjutkan perjuangan di setiap zaman. Saya, Anda, kita semua para perempuan harus mampu meningkatkan kualitas hidup, mengembangkan potensi diri untuk berdikari serta berdaya. Saya Tiffany Raitama pamit, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.